pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Armin Erel Yonatan Awinai, mahasiswa PPG STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran dengan tema Sakramen Baptis dengan metode PJBL. Selamat menyaksikan. Beri salam. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, di antara kalian salah satu kalau kita dalam doa. Ya. Dan Roh Kudus. Amin. Dengan materi kita pada hari ini, Bapak absen dulu. Alisa Riri, Antoti, Hadir Pak. Natalia Amira, Noprianus Rum, Ronaldius Oktavius, Andreas Jenau, Hadir Pak. Enrico Sandro, Hadir Pak. Catherine, Hadir Pak. Novelius Bang, Hadir Pak. Rosalia Dikwi, Hadir Pak. Saprianus Jo. Hadir Pak. Baik anak-anak, masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Baik, kalau masih ingat, hari ini kita lanjut ke materi berikut. Materi kita tentang Sakramen Baptis. Sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah dibaptis? Siapa yang belum dibaptis? Siapa yang belum dibaptis? Sudah semua dibaptis ya? Sudah semua dibaptis. Ada pertanyaan yang Bapak mau sampaikan? Apa makna sakramen baptis dalam agama Katolik? Apa makna sakramen baptis dalam agama Katolik? Apa makna dari sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen dasar bagi orang Kristiani. Baik, sakramen baptis adalah sakramen bagi orang Kristiani. Ya. Siapa yang dapat menerima sakramen baptis? Semua orang Katolik. Baik, tadi ada yang mengatakan bahwa yang menerima sakramen baptis itu adalah umat Katolik atau kita sebagai umat Katolik. Sakramen baptis dalam gereja Katolik ada yang dimaksud dengan sakramen. Sakramen biasa disebut sebagai inti dari pusat ajaran agama Katolik. Ada 7 sakramen yang ada pada gereja Katolik. Salah satu dari 7 sakramen tersebut yang disebut dengan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama atau sakramen yang menjadi pintu gerbang bagi sakramen lain.
Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang membuka jalan untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Baptis menandai seseorang menjadi anggota gereja Katolik, masuk kerajaan Allah, atau ada yang menerima sakramen, sudah menerima sakramen baptis, diterima menjadi anggota gereja, menjadi anak Allah. Dalam sakramen baptis ada beberapa simbol yang kita ambil. Yang pertama, air. Simbol yang pertama itu air. Air adalah pembersihan dan kehidupan baru. Sebagaimana fungsi air untuk membersihkan sesuatu, demikian juga air dalam pembaptisan yang melambangkan makna membersihkan dari dosa. Itu air. Simbol yang kedua, minyak krisma. Minyak krisma lambang kekuatan dan pengurapan oleh Roh Kudus. Minyak krisma. Dan simbol yang ketiga itu lilin. Lilin yang menyala itu melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak terang Kristus. Dan simbol yang ketiga itu kain putih. Kain putih adalah simbol kemurnian dan identitas baru. Jadi setelah kita menerima sakramen baptis, kita diundang untuk mengikuti ajaran Yesus. Pertama, setelah kita menerima sakramen baptis, kita diundang untuk mengikuti ajaran Yesus. Yang kedua, aktif dalam menghidupkan atau aktif dalam kehidupan menggereja. Aktif dalam kehidupan menggereja. Dan yang ketiga menjadi saksi iman melalui sikap dan tindakan. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan mengamati gambar atau video. Baik, anak-anak, untuk kita memperdalam materi kita pada hari ini, mari kita mengamati gambar atau video.
Tema pastoral yang menarik sekali, menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bangga menjadi orang Katolik dan bangga menjadi umat paroki Salib Suci. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Anak-anak, setelah kita menanggapi atau kita menonton video, mungkin apa yang kalian lihat dalam video tersebut?
Anak-anak yang sedang dibaptis. Anak-anak sudah dibaptis. Baik, setelah dibaptis, di situ tadi Bapak di awal sudah sampaikan bahwa ada air, kain putih, lilin dan minyak. Nah, dari situ kita lihat simbol-simbol yang ada dalam sakramen baptis. Di mana air tadi kita sudah dengar bahwa untuk membersihkan dari dosa. Nah, setelah kita mengamati video atau gambar yang baru saja kita lihat, sekarang kita masuk dalam mengerjakan tugas kelompok. Bapak minta kalian untuk bentuk dalam 2 kelompok. Silakan. Selesai? Ya. Nah, kalau sudah selesai, saya persilakan kelompok 1 untuk maju presentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2 silakan diam untuk mendengar hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1. Sini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami nama kelompok kami Rosalia Nipuy, Arisa Ririn, Novelus Bang, Ronaldus Octavian Sliing, Noviria Muslim, Enrico Sandung. Mengapa sakramen baptis disebut sebagai pintu gerbang sakramen lain? Sakramen baptis disebut pintu gerbang sakramen lain karena merupakan sakramen pertama yang harus diterima sebelum menerima sakramen lain, seperti Ekaristi, penguatan atau perkawinan. Baptisan menghapus dosa asal menjadi seseorang anggota gereja dan anak Allah. Tanpa baptis, seseorang belum resmi menjadi bagian dari umat Kristiani dan belum dapat menerima rahmat-rahmat khusus dari sakramen lain. Maknanya, baptisan adalah awal dari kehidupan iman dan panggilan untuk hidup sesuai ajaran Kristus. Jelaskan makna dari 3 simbol utama dari sakramen baptis: air, lilin, dan kain putih. Air melambangkan penyucian dari dosa dan kehidupan baru. Melalui air baptis, dosa asal dihapuskan. Lilin yang dinyalakan dari lilin Paskah melambangkan terang Kristus. Orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Kain putih melambangkan kemurnian dan identitas baru sesuai anak Allah. Ketiganya saling melengkapi. Air menyucikan, lilin menerima jalan kehidupan dalam Kristus, dan kain putih menunjukkan bahwa orang tersebut kini hidup dalam kekudusan. Bersama-sama mereka menunjukkan transformasi total sesuai menjadi pengikut Kristus. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Apakah teman-teman dari kelompok 2 ingin bertanya? Kami persilakan. Pas.
Baik, dipersilakan untuk kelompok 2 menanggapi hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1. Kalau ada, Bapak persilakan. Pas. Baik, kalau pas, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasikan hasil diskusinya, dan kita lanjut dengan presentasi kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Antoni, Patrim, Natalia, Rianus, Andreas. Jelaskan makna dari simbol-simbol utama dalam sakramen baptis. Air, lilin, dan kain putih. Bagaimana ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan makna baptis. Sakramen baptis seringkali dipandang sebagai pintu masuk ke dalam gereja Kristiani. Mengapa simbol-simbol yang digunakan dalam pembaptisan, air, minyak, kain putih, lilin, dianggap penting, dan bagaimana simbol-simbol ini mewakili makna spiritual dari sakramen tersebut bagi seorang yang dibaptis. Simbol-simbol dalam sakramen baptis memiliki makna yang dalam dan kaya yang membantu memahami dimensi spiritual dan sakramen ini. Air melambangkan pembersihan dari dosa asal dan kelahiran kembali dalam Roh Kudus. Seperti air yang membersihkan kotoran fisik, baptis membersihkan jiwa dari dosa dan memulai kehidupan baru dalam Kristus. Tindakan penculapan atau penuangan air juga meningkatkan akan kematian dan kebangkitan Kristus, di mana orang yang dibaptis persatukan dengan kematiannya untuk bangkit dalam kehidupan baru. Kain putih yang dikenakan setelah baptis melambangkan kemudian dan kehidupan baru dalam Kristus. Ini adalah tanda bahwa orang yang dibaptis telah mengenakan Kristus dan dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Lilin yang menyala dari lilin Paskah melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Orang yang dibaptis menerima terang Kristus dan dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia, membawa kabar baik Injil pada orang lain. Secara keseluruhan, simbol-simbol ini secara mendalam menyampaikan realitas spiritual dari sakramen baptis, pengampunan dosa, kelahiran baru, penerimaan Roh Kudus, dan panggilan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. 2. Mengapa sakramen baptis disebut sebagai pintu gerbang sakramen-sakramen lainnya? Jelaskan makna bagi kehidupan seorang Kristiani. Sakramen baptis disebut pintu gerbang sakramen-sakramen lain karena merupakan sakramen pertama yang harus diterima sebelum menerima sakramen lainnya seperti Ekaristi, penguatan, atau perkawinan. Baptisan menghapus dosa asal menjadikan seorang anggota gereja dan anak Allah. Tanpa baptis, seorang belum resmi menjadi bagian dari umat Kristiani dan belum dapat menerima rahmat-rahmat khusus dari sakramen lainnya. Maknanya, baptis adalah awal dari kehidupan iman dan panggilan untuk hidup sesuai ajaran Kristus. Perbedaan pandangan antara baptis anak dan baptis dewasa berakar pada pemahaman yang berbeda tentang peran iman, kehendak bebas, dan perjanjian Allah.
Baik, ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami mempersilahkan teman-teman dari kelompok 1 untuk menanggapi diskusi kami. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mana tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada pertanyaan? Oke, maka kalau tidak ada pertanyaan tanggapan dari kelompok 1, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusi mereka. Baik anak-anak, setelah kita membahas materi hari ini kita tentang sakramen baptis, di mana kita sudah tahu bahwa ada simbol-simbol yang kita lihat dari video atau gambar tersebut tentang lilin, air, dan kain putih. Di sini sakramen baptis adalah sakramen sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sakramen baptis, seorang dapat mengalami pengampunan dosa, kelahiran baru, dan menjadi bagian dari komunitas Kristen. Maka orang yang dibaptis akan diterima menjadi anak Allah dan juga diterima menjadi anggota gereja. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, ada tugas yang Bapak kasih untuk dikerjakan. Tugasnya itu boleh dicatat soalnya. Tulislah doa pribadi yang mengungkapkan syukur atas rahmat baptis. Tulislah doa pribadi yang mengungkapkan syukur atas rahmat baptis. Tugas dikumpul minggu depan. Tugas dikumpul minggu depan, dan sebelum kita mengakhiri materi kita pada siang hari ini, Bapak minta salah satu untuk bawa kita dalam doa sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu mewujudkan gereja sebagai sarana keselamatan. Dengan-Mu menjadi sarana keselamatan bagi sesamamu, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Pakailah diri kami sebagai alat-Mu dalam mewartakan karya selamat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, materi kita cukup sampai sini, dan kita lanjut materi kita pada minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siap, gerak.